Jatimu itu tadi, apa yang kamu ucap akan pasti terjadi. Nah, itu bukunya apa? Kitabnya orang Jawa ya, Mbak. Iya. Itu loh, Mbak. Orang-orang yang selalu menyelaraskan akal, pikiran dan rasa jatinya. Orang-orang yang selalu mempertemukan Begawan Ciptowening dengan Begawan Mintorogonya. Orang itu pasti kedunungan satu karoma, Mbak. Yang disebut punya idu geni. Idu abang. Iya. Ludahnya itu ampuh gitu. Ampuh, iya, Mandi. iya. Ya itu yang disebut orang yang punya sabdo goib pandito ratu atau sabdo dadi itu tadi. Oh, itu tak Pak Yang Iya. selama ini saya juga dengar yang mengatakan orang-orang ini sabdo dadi. Iya itu, Mbak. Itu geni. Itu geni sabdo dadi itu, Mbak. Iya, Orang-orang yang selalu mempertemukan Begawan Ciptowening dengan Begawan Mintorogo. Begawan Ciptowening itu bukan di puncak Arjuna atau di enggak, Mbak. Begawan Ciptowening itu ada di akal pikiran kita. Begawan Mintorogo itu ada di rasa jati kita. Lah ini kalau tiap hari ketemu, Mbak, sudah. Rahayu Pak D Agus. Rayu, Mbak. Iya. Untuk masalah penjabaran atau ulasan Hono Coroko. Kita masuk sesi aksara uripco ya, Mbak ya. Aksara uripco ya. Ini tolong diberikan penjabarannya Pak D. Jabarkan ya, Mbak. Iya. Lanjutannya aksara ho sama no kemarin. Iya. Salam rahayu, salam kenyataan, Rahayu, dan salam rahayu, kasunyatan. rahayu. Jadi gini, Mbak. Dari aksara urip ana caraka data sawala padha jayanya jan monggo batonga, Mbak ya. Kalau dibalik ngota Bagamanaya Dadapala Wasata Karacanaha. Iya. Aksara urip yang ketiga ini namanya aksara uripca. Aksara uripca. Ca itu maksudnya apa sih, Pak? Ciptowening. Cipta mandulu, cipta dadi. Nah, gini. Jadi gini, Mbak. Yang dimaksud ciptowening, cipta mandulu atau cipta dadi, iya. Itu kalau diterjemahkan secara harfiah, itu kan manusia itu kan harus satu visi, satu tujuan kepada yang tunggal. Lah yang tunggal ini jangan disantamkan ke Gusti Dat Kang Maha Suci aja ya, Mbak ya. Semua gitu loh, Mbak. Jadi bagi masyarakat Nusantara, Mbak, orang anak putra-putri Nusantara dulu yang diwejang dengan leluhur-leluhur agung atau leluhur suci. Iya. Kalau kalian ini ingin menggapai atau meraih sesuatu, ya kalian harus menyelaraskan antara ciptowening, cipta mandulumu supaya kamu bisa menjadikan apa yang kamu mau. Cipta dadi itu kan kalau orang Jawa bilangnya kan sabdo goib, dong. Sabdo goib atau sabdo dadi. Kalau orang Arab bilangnya kun, gitu loh, Pak. Iya. Selama akal pikiran kamu itu tidak sinkron dengan rasa jatimu, ya sudah, kamu nggak usah mengharapkan sesuatu itu bisa terjadi seperti apa yang kamu mau. Iya. Terjadinya cipta-ciptamu, tercapainya apa yang kamu mau. Itu kalau akal pikiran kamu dan rasa jatimu itu sudah menyatu. Kalau Romo Ajengan dulu, Mbak, Romo Yai dulu bilang sama saya itu gini, Mbak. Lek akal pikiranmu ambek rasa jatimu ku sik mujadalah. Ini Mbak enggak tahu ya bahasa mujadalah itu Arab, Mbak. Mujadalah itu akal pikiranmu ambek rasa jatimu ku perangan. Iya. Saya punya keyakinan, Mbak. Saya pasti begini, tapi pikiran saya gini. Mosok iya sih? Aku iso koyok ngono. Lah ini loh, Mbak. Ini sih enggak mungkin itu. Ya ini. Jadi keheningan dari the power of thinkingmu itu tadi nggak menyatu dengan the power of feelingmu, gitu loh, Mbak. Iya. Lah ini gimana kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan? Iya, itu yang disebut dengan satu visi, ya, satu tujuan kepada yang tunggal. Yang tunggal itu yang kamu inginkan, gitu loh. Iya. Itu. Jadi ya seperti itu, Mbak ya. Orang itu akan sangat tersiksa katanya. Apa itu namanya, Mbak? Wejangannya yang apa itu Romo Ageng itu. Manakala akal pikiran orang itu ya dan rasa jati orang itu tidak pernah bertemu, Mbak. Makanya kalau kita ingin hidup bahagia itu, Mbak ya, sebenarnya gampang, Mbak, katanya Romo itu, Mbak. Ya akal pikiran kamu sama rasa jatimu itu pagi, siang, sore, malam itu temukan terus. Itu, Mbak. Ya, begitu Pak ya. Iya. Bahkan bisa nggak membayangkan kalau akal pikiran sama rasa jatinya Mbak Ageng itu tiap hari gegeran atau perangan. Loh, Mbak Ageng bisa stres sendiri loh. Nanti pikiran Mbak Ageng ngadep ke timur, ya rasa jatinya Mbak Ageng ngadep ke barat, ya. Terus raganya Mbak Ageng tinggal di tengah, kan kampretnya pedot akhirnya, Mbak. Kalau seperti itu caranya. Iya.
Ibarat kata raganya Mbah Ageng ke sini tapi pikirannya Mbah Ageng di rumah. Ya pedot Mbah kalau begitu terus. Iya, iya, betul Pak De. Enggak sinkron. Nggak sinkron. Makanya supaya kamu di mana-mana itu tetap manunggal, ya itu tadi Mbah. Akal pikiran kamu dan rasa jati kamu itu harus menyatu supaya kamu tunggal terus. Nah ini loh Mbah. Satu visi, satu tujuan supaya ini manunggal. Manunggal ini selaras ini Mbah. Iya, Cerdas selaras lagi akhirnya Mbah ya. Lah ini ini. Ya, Ya, cerdas itu. selaras. Iya dong Mbah. Iya, Yang betul, dimaksud betul. cerdas selaras itu Cipto Wening sama Cipto Mandulu. Ini tempatnya Begawan Cipto Wening, ini tempatnya Begawan Minto Roko. Roko. Nah, kalau kamu sudah hening akal pikiran kamu, tinggal kamu merasuk ke sini, kamu mintalah ke dalam rasa jatimu itu tadi. Apa yang kamu ucap akan pasti terjadi. Nah, itu bukunya kitabnya orang Jawa ya, Mbak. Iya. Itu loh, Mbak. Orang-orang yang selalu menyelaraskan akal pikiran dan rasa jatinya, orang-orang yang selalu mempertemukan Begawan Cipto Wening dengan Begawan Minto Rokonya, orang itu pasti kedunungan satu karoma, Mbak. Yang disebut punya idu geni, idu abang. Iya. Ludahnya itu ampuh gitu. Ampuh, iya, Mandi. iya. Ya itu yang disebut orang yang punya sabdo goib pandito ratu atau sabdo dadi itu tadi. Oh, itu tak Pak De. Iya. Selama ini saya juga dengar yang mengatakan orang-orang ini sabdo dadi. Iya itu, Mbak. Itu geni. Itu geni sabdo dadi itu, Mbak. Iya, Orang-orang yang selalu mempertemukan Begawan Cipto Wening dengan Begawan Minto Roko. Begawan Cipto Wening itu bukan di puncak Arjuna atau di enggak, Mbak. Begawan Cipto Wening itu ada di akal pikiran kita. Begawan Minto Roko itu ada di rasa jati kita. Lah ini kalau tiap hari ketemu, Mbak, sudahlah, Mbak. Apapun yang jenengan mau itu pasti terjadi. Karena sabdo goib pandito ratu ini tadi loh, Mbak. Itu ada. Iya, ada di seri jenengan, Mbak, ada di kertek jenengan, Mbak. Jenengan kertek apa gitu loh, Mbak. Bayangkan apa itu terjadi, Mbak. Nah, itu loh, Mbak. Iya. Kalau orang barat nyebutnya itu the power of thinking sama the power of feeling itu sudah konslet. Wah, wis sudah itu, Mbak. Mbak Ageng mau nyiptakan apa terjadi itu, Mbak. Sesuatu yang tidak masuk akal bagi orang lain, bagi Mbak Ageng nggak akan masuk nggak akan sulit itu. Iya. Karena kecerdasan ini itu kan luar biasa, Mbak. Iya. Nah, itu loh, Mbak. Itulah, Mbak, sekilas tentang Mbak, daya kawigatane aksara uripca. Daya kekuatan. Iya, Nah, kekuatan. daya kawigatan dan daya kekuatannya aksara uripca. Itu bisa, Mbak, diaplikasikan, bisa dipelajari sama saudara-saudara kita yang lain, Mbak. Iya. Jadi kalau jenengan mau memperoleh sesuatu itu secara gampang, mewujudkan sesuatu berdasarkan apa yang jenengan impikan, ya monggo. Jenengan latih itu mulai sekarang, temukan Begawan Cipto Wening dengan Begawan Minto Roko itu tiap Mungkin hari. kalau saudara-saudara kita kurang paham, bisa konsultasi Pak De ya. Oh iya, nggak apa-apa, Mbak. Nanti minta alamat aja ke Mbak Ageng. Iya. Nanti konsultasi itu gimana Iya. caranya bertemu dengan Begawan Cipto Wening. Apa pakai mantra Pak De? Enggak. Itu ada latihannya sendiri kok. Ada latihannya sendiri, ada metodenya sendiri. Ada metode cara untuk berlatihnya Pak De ya. Ada. Sudah enggak usah poso-posoan. Nggak pakai, Mbak, ngapain? Iya. Mana ada otak manusia dipuasai itu, Mbak. Kok aneh-aneh, kayak ilmu sihir atau ilmu apa? Iya kan. Wong otak manusia kok Kalau orang-orang kan gitu. biasanya laku apa itu pasti Puasa harus belum? puasa. Enggak lah, Mbak. Akal pikiran itu ada metode untuk mengelola. Lah orang-orang Iya. ini kan banyak yang nggak ngerti toh, Mbak. Ya apa sih, Mbak, caranya saya itu bisa mengelola supaya akal pikiran saya itu hening terus. Nggak ribut, karepe dhewe lah. Itu ada kan caranya, Mbak. Iya, Ya ada apa sih, semua Pak, itu ada ya. Loh, ada. Supaya rasa jati saya, hati saya itu tenang tentrem, nggak ribut karepe dhewe. Itu ada metodenya, Mbak. Nggak pakai puasa-puasaan, Mbak. Iya. Nggak pakai wirid-wirid, baca-baca mantra-mantra itu nggak pakai, Mbak. Iya. Nggak pakai itu kan ada metodenya sendiri caranya gimana. Karena itu kan masih ranahnya ini toh, Mbak. Iya. Apa, Mbak? Ilmu akal budi pekerti sing luhur toh, Mbak. Iya. Itu masih alam pencerahan gitu. Alam pencerahan. Bukan jati wiseso gitu. Iya. Gitu ya, Mbak ya? Iya. Saya pikir cukup lah, Mbak. Iya. Dan nanti mungkin saudara-saudara kita ingin memperdalam untuk pengetahuannya masalah aksara ca maupun pokok ono caraka lah semuanya. Betul. Bisa konsultasi Pak De ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, terima kasih loh Pak De Iya, atas sama-sama, Mbak. penjabarannya huruf co. Ya. Nanti tolong sekalian besok dijabarkan aksara ro Pak De ya. Oh, iya. Iya, Mbak. biar kelanjutannya selalu bersinambung. Supaya Iya. bisa dipelajari satu-satu sama Iya. kita, Mbak.
Iya, dan saya harap begitu. Jenengan bisa buktikan sendiri, bisa pelajari sendiri dari aksara Hono, Coroko sampai Ngoyang saya jabarkan. Karena itu bukan karangan saya, Mbak. Iya, Itu iya. ada kitabnya. Ada kitabnya, Pak. Saya mempelajari itu. Juga Iya, dulu saya iya. dididik sendiri sama Romo Ageng. Jadi longgone aksara per aksara urip iku ono. Iya. Iki duduk omongan ngawur. Iya, Duduk iya. imajinasi dari pikirannya Pak Diagus enggak. Dan Itu saudara-saudara kitab. ini bisa selalu mengikuti Iya. konten Mbak Ageng 5758 ini Iya. untuk mengetahui kelanjutannya sampai aksara Ngo, Pak De. Iya, Ya. bener Pak. Iya, bener, terima Pak. kasih Pak De atas penjabarannya. Rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, Rahayu. Pak.